warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dapur Yudi yang pada kesempatan ini akan berbagi suatu menu sehari-hari, yaitu saya akan memasak sayur buncis ya. Tapi di sini saya buncisnya saya kombinasikan dengan tahu. Jadi saya akan memasak sayur buncis tahu kuah santan ya. Jadi menggunakan santan. Oke. Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan di sini, yang pertama bumbu halusnya dulu saya jelaskan ya. Yang pertama saya menggunakan yaitu bawang merah 40 gram bawang merah, kemudian bawang putih 20 gram, kemudian ada kemiri, di sini kemiri ya 15 gram, kemudian ada kencur ya, secukupnya aja ya, kurang lebih 1 sentian. Kemudian ada kunyit ya 2 cm kunyitnya. Kemudian ada jahe. Jahe itu juga boleh dikeprek saja ataupun dihaluskan juga ya. Jadi nanti saya akan haluskan. Jadi ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kencur dan kunyit serta jahe saya haluskan. Dan ada ketumbar ya, ketumbar bubuk saya menggunakannya. Ya nanti juga ikut dihaluskan, tentunya sudah halus ini ya. Nanti ikut kita sangrai atau kita tumis. Kemudian di sini ya ada laos. Ini kita geprek saja, dan ada serai ya 1 batang, daun salam 2 lembar dan daun jeruk juga 2 lembar. Kemudian saya menggunakan santan kara ya. Kemudian bawang goreng ini untuk taburan terakhir supaya lebih sedap. Tentunya di sini yaitu buncisnya saya gunakan 170 gram. Kemudian tahu ini saya goreng ya, tahunya ini 2 buah kurang lebihnya, 2 buah tahu. Kemudian ada merica bubuk, ada gula pasir, kaldu bubuk, kemudian ada garam, dan tentunya minyak goreng untuk menumisnya, dan air putih secukupnya ya. Nanti saya gunakan ya kurang lebih 500 sampai 700 ml air. Yang pertama ya, ini buncisnya kita buang dulu seratnya ya. Jadi seperti ini kita potong, kemudian seratnya sini ya, kelihatan ya serat ini. Ini kita buang semuanya ya. Yang sudah tua itu biasanya ada serat-serat seperti ini. Supaya apa? Nanti jika kita memakannya itu lebih nikmat ya. Kalau masih muda biasanya tidak ada. Oke, jadi kita buang semuanya ya. Kita ambil serat-serat yang tua seperti ini ya, kita tarik pelan-pelan. Oke, seperti ini ya. Kita buang semuanya serat-seratnya, kemudian baru kita potong. Oke, udah semuanya ya, sudah bersih semuanya. Kemudian kita potong ya kurang lebih 1 sampai 2 cm. Jadi supaya lebih cepat saya potong bareng-bareng gini ya. Oke. Kurang lebih 2 cm ataupun 1 cm ya, sesuai selera aja. Atau dipotong serong juga diperbolehkan, tapi ini saya potong seperti ini. Ukurannya kurang lebih 2 sampai 1 cm. Tidak perlu diukur pakai penggaris ya. Jadi seperti ini aja udah cukup. Kemudian kita sisihkan ya, biar mudah pakai pisau yang besar. Oke, sudah kita potong buncisnya. Kemudian kita memproses bumbu halusnya ya. Ini bumbu halusnya sebelum saya haluskan, jadi saya sangrai terlebih dahulu. Supaya apa? Ini bawang merah, bawang putih, ada kemiri, kemudian ada kencur, ada kunyit dan jahenya. Saya sangrai terlebih dahulu supaya aroma dari bahan ini lebih harum dan lebih sedap tentunya. Setelah ini baru kita haluskan. Oke, kita haluskan terlebih dahulu ya, ini bumbu-bumbunya. Kita tambahkan air secukupnya saja. Oke, udah cukup. Oke, sudah kita haluskan. Oke, sudah halus ya. Kemudian bumbu ini kita tumis. Oke, kemudian ya kita panaskan wajan dan minyak gorengnya ya. Minyak gorengnya 3 sampai 4 sendok ya.
Kemudian bumbu halusnya kita sangrai terlebih dahulu. Oke, bumbunya kita tumis ya, kita gongso terlebih dahulu hingga benar-benar keluar aromanya ya. Salah satu tip untuk memasak yang nikmat itu pada saat kita menggongso bumbu seperti ini, kita benar-benar kita gongso hingga benar-benar matang ya, benar-benar sampai keluar aromanya. Kemudian kita masukkan pula serai ya. Serainya kita geprek aja ya. Ini kita masukkan. Kemudian ada daun jeruk dan daun salam ya. Kita remas-remas ya supaya lebih keluar aromanya. Kemudian ini lengkuasnya juga kita memarkan saja. Kemudian di sini ya ada ketumbar bubuk juga ikut kita gongso. Ya, kita gongso terlebih dahulu ya. Kita gongso hingga harum, hingga benar-benar keluar aromanya. Kalau kita kurang minyak, kita tambahkan minyak ya. Oke, kita gongso terlebih dahulu hingga benar-benar matang. Ini bumbunya sudah harum ya, sudah matang dengan tanda yaitu mengeluarkan aroma yang sedap. Oke, setelah ini bumbu sudah matang, kemudian kita tambahkan air putih ya. Ini 500 ml air putih. Oke. Kemudian saya tambahkan 250 ml air. Jadi totalnya 750 ml air. Kemudian kita masukkan pula, ini santannya ya, sudah saya cairkan ya. Kita masukkan pelan-pelan santannya. Biar bersih ya, biar nggak mubadir. Kita bersihkan ya, bekas-bekas dari santan ini. Oke, sudah. Kemudian ya, kita sambil menunggu ini mendidih ya kuahnya, kita tambahkan yaitu bumbu-bumbunya ya. Di sini yang pertama saya menggunakan garam ya. Garam saya gunakan setengah sendok teh garam. Kemudian ada merica, saya gunakan 1/4 sendok teh merica. Kemudian gula pasir, saya gunakan setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kaldu bubuknya 1 sendok teh kaldu bubuk ya. Oke, kita ratakan ya. Kita tunggu kuah ini hingga mendidih, kemudian baru kita masukkan sayur dan tahunya. Oke, kita tunggu dulu kuahnya hingga benar-benar mendidih. Ini sayurnya sudah mendidih ya airnya ya. Oke, ini kita masak hingga tanak ya, istilahnya bahasa Indonesia, bahasa Jawanya. Ya. Setelah semuanya sudah matang, sayurnya sudah empuk dan bumbunya sudah menyerap ke dalam sayur dan tahunya. Yang terakhir ya, kita masukkan bawang gorengnya ya. Ini membuat semakin sedap sayurnya ya, semakin sedap dan semakin nikmat tentunya. Kita kasih bawang goreng secukupnya. Oke, sayur buncis siap dinikmati ya.